Dari mana ini? Saya Brebes. Namanya? Eko Santoso. Ngapak. Apa? Kalau nggak ngapak nggak enak. Iya. Barakallah. Wah ini kayaknya sama ini, auranya sama nih kayak saya nih. Hampir sama nih. Saya nggak sama. Sama, ada apa? Ada kedekatan. Pengamal Ratibul Hadat. Saya Pengamal salawat juga. saya Nurizati. Barakallah. Saya sebarin Nurizati di kampung saya. Di Ada getaran yang sama. Ada getaran yang hampir di sama. belakang Bur, kalau Ada getaran yang sama, masya Allah. Barakallah. Barakallah, sehat ya. Alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Dari pagi. Dari pagi. Subuh. Allahu Akbar. Dari subuh di sini. Saya kangen. Subhanallah, alhamdulillah. Duduk di sini. I love you too, barakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abah diparingi sehat. Amin, barakallah. Semua grupnya Abah, semuanya Amin. Allah jaga di sini. Amin, barakallah. Barakallah. Doa ya, Bah. Doanya ya. Insyaallah, insyaallah. Biar sampai ruh saya kepada Allah. Insyaallah, insyaallah. Karena Saya kalau kenal Abah saya. insyaallah, insyaallah. Kalau makanan batin itu untuk menghidupkan zahiriyah kita. Tetapi kalau makanan zikir, makanan ruh itu adalah zikir kita. Maka yang penting istiqomah gitu. Nah, istiqomah ini tentu nantinya akan ada cobaan-cobaannya. Ketika kita istiqomah untuk tetap berjalan di jalan Allah, setiap orang yang melakukan kebaikan itu pasti akan ada cobaannya. Tetapi kalau niatnya untuk kefutuh, untuk bisa sampai kepada Allah, ya insya Allah akan sampai gitu. Yang penting istiqomahnya itu saja. Karena memang apa yang kita lakukan ini di luar dari kenalaran. Ini masalah keyakinan. Masalah keyakinan itu sebenarnya tidak bisa orang lain juga harus percaya dengan diri kita, itu nggak bisa. Tapi kita juga nggak bisa memaksakan orang lain percaya dengan apa yang kita percayai. Tetapi yang paling penting jangan sampai kita mencela, menghina kepercayaan orang lain. Ya silahkanlah orang lain, kamu percaya dengan itu silahkan, kita percaya dengan ini silahkan. Tapi yang penting jangan saling menjatuhkan. Jangan supaya kita itu kelihatan baik harus menjelekkan orang lain. Itu nggak perlu. Jangan karena kita itu pengen berdiri lalu menjatuhkan orang lain. Jangan sampai ketika kita ingin terlihat bercahaya lalu mematikan cahaya orang. Itu tidak perlu. Itu sifat-sifat seperti itu adalah sifat kerdil. Sifat-sifat seperti itu adalah sifat-sifat yang hina. Ketika kita baik di mata Allah sudah, yang penting kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tidak perlu risau dengan pandangan orang. Karena kalau kita masih risau dengan pandangan orang, berarti hati kita belum benar-benar tertuju kepada Allah. Nah ini repotnya ketika kita bilang Allah, 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 lalu hati kita masih risau dengan pandangan orang, ini nanti nggak akan bisa sampai kepada Allah. Makanya ketika kita berbuat baik, nggak hanya cukup dengan kebaikan di situ. Di situ juga kita harus berjalan dengan penuh keikhlasan itu. Karena setiap orang yang berbuat baik akan diuji dengan kesusahan. Kamu baik sama orang tuamu, baik ya sudah, baik-baik saja. Masalah orang tua baik atau enggak, itu urusan orang tua dengan Allah. Tetapi kewajiban kita kepada orang tua itu harus berbuat baik. Kita baik kepada tetangga kita, ya kita baik, harus baik. Masalah tetangga baik atau tidak, itu urusan tetangga dengan Allah. Tetapi kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah itu harus baik kepada tetangga. Kita baik kepada teman, kita baik kepada saudara, kita baik kepada orang tua, kita baik kepada istri. Itu adalah kewajiban kita, itu adalah perintah Allah. Masalah di luar dari diri kita, itu urusan mereka dengan Allah. Makanya ketika berbuat baik itu nggak cukup hanya dengan baik saja, itu nggak cukup. Tapi berbuat baik itu juga harus disertai dengan keikhlasan dan kesabaran. Karena apa? Karena berbuat baik itu atas dasar keimanan kita kepada Allah. Apakah ketika kita biasanya panjenengan nanti insya Allah mendoakan orang, terus sampai itu dikatakan soalim, sampai mendoakan orang kan tentu pakai hal-hal yang baik, pakai bismillah, pakai alhamdulillah. Lalu dikatakan sampai berkedok agama, apa panjenengan nggak akan mendoakan orang lain? Panjenengan harus tetap mendoakan orang lain, walaupun panjenengan dikatakan seperti apapun. Nyatanya tidak ada satu orang pun yang komplain dengan apa yang jenengan lakukan. Yang komplain kan orang lain, bukan orang yang sampean tolong. Kecuali kalau yang komplain itu orang yang sampean tolong, sampean baru introspeksi bagaimana dan lain sebagainya. Tapi kalau orang lain yang tidak mengetahui tentang itu, yang tidak pernah sampean tolong, kok komplain, ya silahkan. Bukan urusan kita kan begitu. Kita nggak pernah merugikan dia, kita tidak pernah mengganggu dia kan begitu. Kalau dia mengganggu kita, berarti
dia yang ingin ngerecokin kita, dia yang ingin mengganggu kita, dia yang ingin mendolimi kita. Kita bersyukur saja, setidaknya kita yang tidak mendolimi orang itu. Kita difitnah orang, ya alhamdulillah, setidaknya bukan kita yang jadi tukang fitnah. Kita dicaci orang, ya alhamdulillah, setidaknya kita yang tidak mencaci orang lain. Biarkan orang lain mencaci kita, memfitnah kita, demi Allah, tidak jadi masalah. Itu urusan dia dengan Allah. Bukankah setiap perjuangan itu pasti ada pengorbanannya, pasti ada halangannya, itu pasti gitu loh. Jalan menuju kemuliaan tidak mudah. Alhamdulillah, barakallah. Nah, tapi berbuat baik itu juga tidak cukup hanya berbuat baik saja, harus disertai dengan keikhlasan dan harus disertai dengan kesabaran. Baik kepada istri, ya memang tanggung jawab kita sebagai seorang suami seperti yang diberitakan baginda Rasulullah, orang yang paling baik itu yang paling baik terhadap istrinya. Terus saat nanti tiba-tiba istrinya semuanya cerewet atau istrinya itu marah-marah, kita pun juga harus tetap baik begitu, karena itu yang diperintahkan Allah. Bukan karena kita itu baik supaya istri kita itu baik kepada kita, nurut kepada kita, itu nggak begitu penting. Karena yang penting dalam hati kita itu satu, kita berbuat baik itu atas dasar perintah Allah, itu saja. Bukan karena manusia, bukan. Kalau hanya karena manusia itu nanti masih gampang gampang goyah. Siap. Nah, kalau karena Allah, insya Allah tanpa owah, tanpa goyah. Kalau benar-benar hatinya kepada Allah. Jadi saya harapkan untuk semua saudara-saudaraku, setidaknya ini bisa menjadi pengalaman lah, bisa menjadi sebuah muhasabah, iktibar lah, bahwa apa? Ketika kita berbuat baik, tidak akan semuanya menganggap kita itu baik. Tetapi yang perlu untuk dipahami, berbuat baik kita itu bukan hanya untuk manusia. Kalau hanya karena manusia, kamu nolong orang dikira sok baik. Kamu nanti pakai bismillah dikira berkedok agama. Kamu pakai kopiah dikira kamu sok alim dan lain sebagainya. Apa kamu kalau pakai kopiah terus dikatakan kamu sok alim terus kamu nggak pakai kopiah? Apa kamu kalau nolong orang terus dikatakan kamu tuh sok baik terus kamu nggak nolong orang? Apa kamu sholat terus dikatakan kamu berkedok agama terus kamu nggak sholat? Kan nggak begitu sayang. Kalau kamu karena Allah, ya sholat saya bukan karena Allah, bukan karena dia kok. Dia mau ngomong bagaimanapun ya silahkan, itu urusan dia. Dia mau dolim, mau ngomong, menghina, mencaci, membuli, itu urusan dia kok. Yang penting saya melakukan apa yang memang harus saya lakukan. Kalau ada orang datang minta didoakan, terus kita doakan, terus orang lain menganggap kita melakukan penipuan, ya itu urusan dia sama Allah kok, bukan urusan kita kok. Yang penting kita sudah istiqomah melakukan apa yang harusnya kita lakukan, itu saja. Dan ada beberapa hal yang dianggap itu melakukan penipuan. Sekarang saya tanya, ada nggak yang merasa saya tipu? Kan begitu. Loh, nyatanya orangnya sembuh kok, gitu loh. Kalaupun sembuh, kalau tidak sembuh pun juga bukan berarti menipu. Bagaimana orang yang datang ke dokter, terus tiba-tiba berobat, habis puluhan juta, ratusan juta, terus nggak sembuh? Apa dikatakan melakukan penipuan? Dan namanya alternatif itu boleh menggunakan apapun sayang. Saya pernah berobat ke tempat kiai saya. Waktu itu saya diobatin dengan menggunakan sebuah media. Saya kira itu adalah sebuah pusaka. Ternyata apa? Tele ayam. Dan alhamdulillah itu sembuh. Namanya alternatif itu namanya darurat. Obat itu ma'fu. Dengan berbagai macam model apapun tidak masalah. Saya mengobati orang kadang pakai sandal jepit, kadang pakai sapu lidi. Saya ngobatin orang kadang cuman dengan bahasa kata-kata yang baik. Saya bisanya bismillah ya bismillah, saya bisanya alhamdulillah ya alhamdulillah. Ya kalau sembuh itu izin Allah. Kalau tidak sembuh, ya berarti terus berdoa. Karena saya sering menyatakan, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Demi Allah, saya tidak bisa menyembuhkan orang. Wong saya ini hanya seorang hamba. Hamba itu bisanya ya hanya berdoa. Namanya hamba itu hanya berdoa, yang menentukan itu Allah. Kalau sarananya bisa apa saja. Bisa apa saja sarananya. Bisa dengan bismillah, dengan alhamdulillah, bisa dengan meludahi, bisa dengan berbicara, apa saja sarananya loh. Ini yang dipermasalahkan kan sarananya. Loh, sarana bisa apa saja. Wong saya pernah berobat ke kiai saya dengan sapu lidi juga pernah kok. Saya cipta ya, Ustaz. Iya. Kan semuanya hanya lantaran saja. Saya cipta ruh. Iya. Semuanya itu kan dari ruh kita yang dituntun oleh Allah. Memasukkan kesadaran dohiriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Ini kalau berbicara tasawuf, beliau nyambungnya ke tasawuf. Terlalu ketinggian, nanti orang awam nggak bingung kalau masalah tasawuf. Saya salah satu korban. Tempoh hari adik saya juga sempat kena juga, Pak. Puasa kemarin, Pak. Iya. Ini saksinya ponakan. Iya. Lewat, Pak. Banyak kesempatan soal. Iya. Adik kandung saya sendiri sempat dipanggil. Nah seperti ini juga sampean kalau ceritakan ke orang nanti
alah bohong itu kan gitu. Nggak mungkin terkena santet kan gitu. Padahal Setuju, Bang. santet ini sudah ada dari zaman Nabi Adam sampai ke zamannya Nabi Musa sampai ke zamannya baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah sendiri pernah terkena sihir loh. Beliau pernah terkena sihir, lalu sudah diobati kemana-mana belum sembuh. Lalu ketika itu malaikat Jibril datang, lalu mengatakan, hai baginda Rasulullah, sebenarnya sakit yang kamu derita ini bukan penyakit medis, tapi penyakit non medis. Ada seorang Yahudi yang menyihir kamu, bahasa kitanya menyantet kamu begitu. Ada sebuah ikatan yang diikat di bawah batu. Angkat batu itu nanti akan ada sebuah ikatan. Nah, ikatan itu ada 11. Inilah salah satu asbabun nuzulnya turunnya surat Falak An-Nas. Ini adalah salah satu asbabun nuzulnya turunnya surat Al-Falak An-Nas. Nah, ketika batunya diangkat, di situ benar muncul sebuah benda yang diikat 11 ikatan. Makanya surat Al-Falak An-Nas itu 11 ayat, karena di situ ada 11 ikatan. Nah, ketika satu ayat dibaca, satu ikatannya lepas. Satu ayat dibaca, satu ayat dilepas. Itu alhamdulillah bisa lepas. Jadi santet itu ada dari awal zaman sampai akhir zaman itu ada gitu loh. Itu walaupun zaman modern namanya nyata gaib, dohir nyata, itu pasti ada gitu loh. Ada sesuatu hal yang perempuan laki-laki susah senang siang malam itu akan selalu Saya juga ada. salah satu korban, Bang. Iya. Mulutnya di depan rumahnya sempat diambil itu nggak ada buhul juga. Dua Iya. sempat nolong, Bang. Tapi ya Allah takdirnya dipanggil juga. Yang sabar. Eh, Karena semua orang hidup pasti akan mati walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itu semuanya sudah menjadi kodratullahnya Allah. Jangan sedih ketika keluarga panjenengan meninggal karena santet, jangan sedih. Karena apa? Karena ketika meninggalnya didolimin oleh orang lain, fa insya Allah nanti apa yang buruk-buruk diberikan kepada yang dolim dan yang baik-baik akan diberikan kepada yang didolimi. Terus apa yang membuat susah? Oh, keluargaku meninggal karena didolimin sama orang, aku nggak terima loh. Itu kan sudah ketentuan Allah. Kenapa nggak terima kalau Allah sudah menakdirkan seperti itu? Kita difitnah orang, dicaci orang kayaknya sengsara. Tetapi apa yang membuat kita sengsara? Kalau ternyata Allah menaikkan derajat kita. Tuh, saya bisa sampai ke Jakarta sini kan karena didolimin orang kan gitu. Terus apa susahnya kan gitu ya? Karena kena fitnah dan Nah, intinya judulnya mudah-mudahan Allah mudah Amin. segala urusan buat abang. Amin, amin, Buat amin. semua krunya semua. amin amin. Barakallah. Mudah-mudahan Allah mana yang benar, mana yang salah, mudah-mudahan Salah. Allah tunjukin. Amin amin. Ya. Jangan habu aja hakal batil, innal batila kana jauhkan ya, Pak. Hanya itu Amin, aja, amin, Pak, amin. yang Anda bisa. Iya. Jadi yang tahu Abah ini yang diistimewakan oleh Allah. Kalau yang nggak diistimewakan nggak bakal tahu siapa. Allah angkat Enggak, derajatnya apa, saya Bos. bukan siapa-siapa. Yang dipermasalahkan sekarang ini kan medianya. Betul. Padahal ketika kita melakukan pengobatan, kalau kita bahasa usul fikih ya, kita ngaji usul fikih, Iya, Pak. kita ngaji usul fikih, mengobati seseorang dengan cara yang bagaimanapun, bahkan dengan menggunakan yang haram, di dalam usul fikih pun diperbolehkan. Contoh, seorang dokter menelanjangi seorang perempuan untuk dioperasi, boleh kan enggak? Walaupun sebenarnya tidak boleh, tapi kalau dalam keadaan sakit diperboleh. Kita mengobati seseorang dengan menggunakan barang haram, boleh atau tidak? Boleh kalau memang itu dalam keadaan yang darurat. Maafu kalau itu untuk menjadi, makanya hal semacam ini harus benar-benar ngaji gitu loh. Kalau seumpamanya saya ditanya, seumpamanya nih ya, seumpamanya saya benar-benar melakukan hal yang buruk, saya mau menggunakan hal semacam apapun itu nggak ada permasalahannya. Ini kan dipermasalahkan masalah keris petir, masalah degan, kelapa dan sebagainya. Kalau memang seumpamanya saya iya melakukan itu, salahnya di mana? Kalau orangnya sembuh, apa salahnya? Melakukan pengobatan dengan berbagai macam cara apapun di dalam agama Islam itu diperbolehkan. Kalau memang itu dalam posisi darurat. Namanya alternatif itu darurat. Setelah orang berobat ke dokter, sudah lama mungkin nggak sembuh-sembuh, akhirnya datanglah ke alternatif. Lah alternatif ini menggunakan berbagai macam cara gitu loh. Kalau memang iya di pengadilan saya menggunakan berbagai macam hal, terus apa salahnya? Saya pakai sapu lidi, saya pakai sandal, saya pakai air putih, saya pakai kunir. Memakai saya cara apapun nggak masalah, yang penting saya tidak melukai orang itu. Yang penting ketika saya menggunakan sapu lidi, saya tidak menusukkannya, saya tidak melukainya, saya tidak menimbulkan mudarat di dalam dirinya. Terus salahnya di mana? Gitu loh maksud saya.
Salah hatinya aku suruh. Nah, itu kalau salah hatinya ya nggak tahu ya. Hatinya rusak. Iya. Nggak ketemu. Iya. Yang namanya alternatif itu boleh menggunakan media apapun. Yang penting satu, saya itu kan dari dinas kesehatan. Yang penting tidak melukai, tidak mendolimi orang yang sakit. Contoh, kita tidak menusuk, membuat dia sakit atau membuat dia itu cedera. Kalau di luar dari dirinya, contoh sampai di sini, saya melakukan sesuatu hal di sini, membuat pikiran sampean tenang. Apa itu salah? Tidak. Kalau sampean saya di sini sambil sesuatu tek, terus di sini muncul, sampean terluka enggak? Kan enggak, pikirannya malah tenang. Terus salahnya di mana? Saya umpamanya nih dikatakan saya memasukkan sesuatu ke dalam degan. Kalaupun saya memasukkan di sini juga enggak ada salahnya, saya enggak merugikan kamu. Saya tidak melukai kamu. Ini semuanya di luar dari diri kamu, enggak ada salahnya. Jadi yang disalahkan itu apa gitu loh. Makanya saya mau ketemu Mas Al ini bukan hanya dia minta pembuktian ke saya, tapi saya juga mau meminta pembuktian ke dia. Ketika dia menuduh saya menipu, yang saya tipu siapa? Alat buktinya mana? Dan saya melakukan penipuan di mana? 3 ini. Di mana saya melakukan penipuannya, kejadiannya, siapa korbannya, siapa orangnya, dan mana alat buktinya. Kan dia selalu gembar-gembor ingin melakukan pembuktian. Buktikan dulu dong apa yang kamu tuduhkan ke saya. Buktikan dulu apa yang kamu tuduhkan ke saya, sampai buktikan dulu. Nanti baru kalau sampai sudah bisa membuktikan di mana tempatnya, siapa orang, yang mana alat buktinya, saya pun juga akan membuktikan. Kalau saya membuktikan, kamu harus menunjukkan orang yang terkena santet. Nggak mungkin kita mau menunjukkan orang yang tabrakan kalau nggak ada orang yang tabrakan. Kan mana, di mana letak orang tabrakannya, keluar darahnya, siapa korbannya, kan gitu baru ya. Seperti itu. Jadi ini memang harus dipahami secara kafah sih. Ketika seseorang ini salahnya gini, backgroundnya seorang pesulap lalu mengomentari seorang paranormal atau seorang al-hikmah, kan nggak nyambung sayang. Yang ada di tangan memang nggak nyambung, nggak ketemu. Ya nggak ketemu. Satunya tukang nyangkol mengomentari seorang alternatif, ya nggak nyambung. Satu biasa menggunakan trik, satu menggunakan doa, nyambung nggak? Nggak nyambung gitu loh. Satu urusannya ke dunia, yang satu urusannya ke Allah. Nah itu udah nggak nyambung semuanya gitu loh. Ya, ini mungkin kalau ngomong sama dia mungkin anggapannya sulap salah, kadang orang nyata bang. Enggak bener. Iya. Ini juga saya membawa ya, saya juga membawa, nanti saya tunjukkan. Ini ada seseorang yang di sini ini sudah di ronsen di rumah sakit. Ini pasien saya yang katanya saya melakukan penipuan. Di sini nih terlihat nih ada 27 paku di dalam tubuhnya. Satu, ada 20-an paku. Nih paku di dalam tubuhnya. Coba saya pengen tahu, katanya dia berpikir secara nalar. Bisa nggak ketika namanya dokter Sutomo enggak salah. Beliau menyatakan dari rumah sakit Iska ini kalau di dalam tubuhnya ada benda padat, ada pakunya. Coba saya pengen tahu pesulap merah nanti bisa nggak menunjukkan secara mendetil bagaimana caranya paku bisa masuk ke dalam tubuh orang. Ini ada paku di kepalanya, ada paku di perutnya, ada paku di kakinya. Terus ketika saya ruqyah keluar pakunya setelah di ronsen ada ronsennya, udah hilang semua. Coba saya pengen tahu si Marcel ini, pesulap merah ini, bisa nggak menjelaskan tentang apa yang dia sampaikan. Katanya benda paku itu nggak bisa masuk dalam. Ini ada foto ronsennya. Di sini dijelas ini ya pakunya ini, kelihatan nggak sayang pakunya? Kelihatan jelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 paku. Dan di sini di keterangan dokter menyatakan nih di dalam dokter menyatakan bahwa ada sebuah benda padat yang ada di dalam tubuhnya. Opositas berdensitas logam, ada logam di subtisui area patang distal dikil 1 dan 2. Ini loh. Dokter aja menyatakan ada logam di dalam tubuhnya. Coba bagaimana ketika paku ada di leher, ada paku di bagian tengkorak, ada paku di bagian usus. Bagaimana? Ada paku di dalam kaki. Bagaimana si Marcel, pesulap merah, bisa menjelaskan apa yang ada di dalam foto ronsen ini. Foto ronsen ini sudah sangat jelas sekali ada paku-paku di dalam tubuhnya. Saya pengen beliau menjelaskan secara nalarnya.
Nalarnya yang pintar, Pak. Ya, nalarnya yang kepinteran itu. Yang melebihi batas semua. Tidak semua hal yang goib itu bisa difikirkan dengan akal nalar. Karena yang goib itu hubungannya dengan keimanan. Keimanan itu dengan kepercayaan, keyakinan kita. Apa iya sama suruh membuktikan nanti surga neraka? Sama suruh membuktikan nanti akhirat itu bagaimana? Kalaupun diberitahu itu orang pilihan. Sama. Tapi itu juga bukan untuk dibuktikan, tapi untuk diyakini gitu loh. Kalau semua hal, saya takutnya begini sayang. Kalau semua hal dipikirkan secara logika, orang nanti nggak beragama sayang. Kalau semua hal harus, makanya saya melawan. Saya siap untuk dipenjara, saya siap untuk dibully. Biarkan saya dibully seorang saya Indonesia, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai semua orang nanti berpikir secara logika. Karena agama itu untuk diyakini. Takut saya kalau semuanya berpikir secara logika, orang nggak beragama sayang. Ini yang harus dipikirkan. Jadi Tuhannya harus nampak deh nanti. nah, ini bisa tambah parah lagi kan kalau begini. Dia percaya kalau Tuhannya nampak. Bu. Nah itu parah repot. Ini Tuhannya nggak kelihatan. Jadi harus bisa dirasakan dengan hati. Bapak tunjukkan di mana Tuhanmu, Dendi. Itu apa gendeng kamu? Kamu berasal dari mana coba? Kasih tahu saya. Itu gimana? Lah ini loh terpaksa saya itu harus memberitahu, terpaksa saya itu harus frontal. Karena apa? Kalau semuanya di logika, nanti lama-lama orang tidak akan beragama. Kalau hanya semuanya berlogika. Ya memang saya pertama suka bangga lah dengan Marcel awalnya membongkar-bongkar perdukunan. Karena sama, saya juga melawan perdukunan. Saya juga melawan dukun-dukun pengganda uang, dukun santet, dukun cabul. Tapi lama-lama kok berlawanan yang karena hanya sekedar popularitas. Ini tadi saya baru dapat telepon dari seseorang mengatakan bahwa sebenarnya Marcel itu datang juga bukan untuk pembuktian. Datang itu ya hanya ingin supaya viral aja, dan ternyata memang ya viral. Tujuannya ingin memfitnah aja. Tujuannya satu, beliau itu ingin viral. Viral kan? Ingin viral, ingin terkenal. Makanya benar toh setelah menyerang saya, beliau minta bantuan dukungan Kang Deddy. Kemarin sudah kelihatan panik minta dukungan siapa Pak Polisi. Sudah kelihatan panik beliau ini. Jadi beliau itu memang mencari dukungan dengan logikanya dia gitu loh. Tapi kan nggak semuanya bisa dilogikakan kan gitu. Dilogikakan adabnya itu bisa dilogikakan. Iya. Jadi masyarakat bisa memilih mana Iya. yang pakai adab sopan santun, mana Iya. yang kurang ajar. Iya. Mana yang nggak, mana yang adabnya Islami, mana yang sifatnya iblis. Siap. Nggak punya sopan santun. Kalau sakti, berilmu, Iya. iblis paling bagus. Iya. Tapi Iya. kalau yang beradab, ini iblis nggak punya. Iya. Jadi kalau yang datang nggak pakai adab, itu bukan manusia, tapi iblis. Iya. Sebenarnya kan nggak ada manusia yang sakti itu kan nggak ada. Karena semua manusia itu sama, hanya hamba. Yang orang yang sakti itu ya yang sabar gitu loh, sabar dihina, sabar dicaci gitu. Terus suruh membuktikan kesaktian lo. Yang sakti itu siapa? Yang bilang dirinya sakti lo siapa? Wong saya selalu bilang kalau saya itu ya orang biasa, dimarahin istri aja saya takut kok bilang sakti. Iya. Yang bilang sakti itu lo siapa? Makanya saya datang di acara ini. Saya kenal Abah bukan di dunia, tapi di langit. Oh, sama. Makanya saya datang ke sini pakai kaos. Saya cuma pakai sarung. Kalau sarung itu kan biasa dipakai. Bas, meskipun mampir Bas, saya Insya Allah. di sini makan Iya. martabak. Saya nggak datang ke sini nggak pakai jubah, nggak pakai apa, ya biar nggak dikatakan apa namanya. 5 juta nggak dipakai? Jangan. Jangan Pak. Jadi apa tahu? Siap, matur suwun barakallah. Dan waktu itu Gantian. Ini juga saya kasihkan ke panjenengan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya itu iya. Jadi kalau ada orang yang datang, kita juga harus datang ke tempat orang itu. Kalau saya mah nggak barter, dapat aja. Iya kan? Insya Allah, insya Allah. Iya. Kita lagi Dari subuh, Pak. tarik sedikit. Iya. Tarik aja. saya bergemeter ya, itu kenapa? Terus tarik aja. Terima kasih banyak. Siap. terimanya. Siap. Itu safir, Pak. Insya Allah, barakallah. Musafir ya. Blue violet langka. Siap, barakallah. Kalau itu dari batu badar, emas. Ini dia nih. Ini dia
Saya kalau ini saya lihat Allah ya. Iya, Yang salah. mengarahkan bus kan Allah. Kan salah dapat kan. Maaf. Jadi ketika beliau bilang pembuktian loh, sekarang kamu yang nuduh, ya kamu dong yang harus membuktikan. Kalau namanya sebuah maunah ya, sebuah kejadian yang di luar dari kenararan, mana bisa dipraktek-praktekan. Kalau mau dipraktekkan, kamu pengen tahu orang membakar bata, ya harus di tempat orang yang membakar bata itu, gitu. Sudah dijemput? Oke, mohon maaf ya. Foto dulu ah. Iya. Ini foto Rokok kesayangan. Siap, Rokok kesayangan. siap, kalau. Om, boleh om. Oke, tersuan barakallah. Gantian bang, gantian. taruh sendiri. Iya, sendiri. Gantian. Sendiri. Ini dong maaf bang. Kan sekarang kita di foto dia main. Mas Pandawa, Ya. fokus ya. Ya. Taruh ya. Bang Pandawa. Minta foto nama Bang Pandawa no. Oke, matur suwun semuanya nggih. Minta doa. Siap. Saya sengaja bawa air jam-jam. Oh, siap, dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Muhammad dan manam ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan ikatan penyakit ada dan saudara nama Allah kita. Nanti diminum ya. Dua pintu ya. Assalamualaikum. Barakallah. Ada foto bang. Boleh. Aduh, Berdua dulu ah. Bersah dulu, dua dulu Iya, bang. iya, iya. Ntar nanti kirim ke saya. Iya. Bismillah, masya Allah, Allah Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap. Bismillah. Atur sini Pak. Siap. Barakallah. Siap. Siap. Barakallah. Bang, aneh meminta kobel tuh salawat murijat ini Bang. Siap. Oke, diamalkan ya. Iya. Dengan izin Allah, diamalkan salawat muridatnya kan Allah. Oke, monggo. Kabil itu. Kobel ke Tabarakallah. Oke, sehat selalu barakallah. Tapi doa. Oke, matur suwun. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Siap. Saya minta air minum, sayang. Amit ya bang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Siapa namanya, Kang? Yogi, Pak. Kang Yogi. Iya. Dari mana ini? Dari Cianjur, Pak. Dari Cianjur. Di Grab cari Trans TV ya. Iya. Kita sekarang ke studio Trans TV. Alhamdulillah, barakallah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, alhamdulillah. Sekarang kita mau menuju ke studio Trans TV bersama Kang siapa ini? Yogi, Mas. Kang Yogi. Di mana tempat tinggalnya? Di Cawang. Di Cawang. Siap. Ini beliau Kang Yogi yang menjemput kita untuk ke Trans TV. Kalau panggil Kang Yogi gimana ini? Enggak apa-apa. Enggak, maksudnya kalau ada yang mau pesen Kang Yogi ini gimana ini? Sekiraan endorse? Enggak? Enggak. Berapa penonton yang? Ya, 10.000. 10.000. Alhamdulillah, barakallah. Untuk semua saudaraku subscriber lover, ini kita perjalanan nih. Kita biasanya di gunung, kita biasanya di gua. Sekarang ada di Jakarta. Ini saya kayak orang keheranan ini. Ini lihat bangunan besar-besar ini, masya Allah. Kau besar banget. Nah, ini arah Kuningan. Siap. Sekarang kita di Brownies, terus besok kita di pagi-pagi Ambyar untuk besok. Terus malamnya kita di kayak yang tadi malam itu di Ketawa itu. Jadi untuk nanti live jam 12.30 live di Brownies.
Terus besok pagi di pagi-pagi Ambia. Terus besok malamnya di Ketawa itu Berkah. Sama Marcelnya udah beres, Pak? Belum ketemu aja belum. Oh, belum ketemu. Iya kan sana yang menuduh, sana harus membuktikan. Oh, iya. Masa semuanya sampai dituduh nih nipu sampai yang membuktikan kan lucu. Dimana yang menuduh itu yang membuktikan. Tapi saya juga udah menyampaikan ke beliau itu, kalau mau membuktikan, ayo kan gitu. Tapi ya di mana letak kejadiannya ya disitulah nanti bisa dibuktikan gitu. Bukan minta pembuktian kok nggak ada kejadiannya, gimana mau membuktikannya gitu. Nah, ini kita perjalanan menuju ke studio Trans TV dan saya juga membawa buku ronsen atau foto orang yang tampilkan di televisi. Bahkan sampai ke dokternya yang meronsen pun saya juga siap untuk menghadirkan. Dokter yang meronsen, dokter yang menangani ketika itu mau dioperasi karena ada paku di dalam tubuhnya, ada 29 paku. Kita juga membawa buku ronsennya dari rumah sakit dari rumah sakit umum Tulungagung. Nanti pihak televisi mau menayang orang saya. Ada air minum sayang. Tadi saya minta untuk air minum tadi nggak diambilin. Oh. Apa-apa. Nah ini adalah studio Trans TV itu ya, besar ya, sampai gede nih. Bisa di sini. Oh, boleh. Udah di sini aja. Pak, boleh selfie dulu, Pak? Hah? Boleh minta foto? Boleh. Siap. Ini Pak ya? siap. Contohnya di luar aja nak. Apa di sini? Di aja, Di Pak. sini aja. Ayo, mana? Foto kamera di depan. Sip, udah. Ya, foto dulu, saya. Pak. Assalamualaikum. Besar ya studio Trans TV ya, gede banget. Studio Trans TV besar ya Kang, itu luar biasa. Nanti tanya dulu. Bareng aja nih. Bareng. Studio 1. Studio 1. Siap. Oh ya, dalam. Boleh Oh, lap boleh. nggak sih ini? Boleh lap nggak sih? Ya, kan tim kreatifnya nggak Iya. apa. Kalau Siap. Brownies di sana. Di mana? Bagus di studio sana. Brownies di sana. Iya, ini. Assalamualaikum. Ke studio Sehat Brownies. ge. Siap. Jok, mana Jok? Jangan, Jok. Kemarin gelap merah sih. Mana? Iya, kemarin. Sekarang mana? Ya, nggak diundang lagi. Suruh ngundang lagi. Saya pengen ketemu. Iya. Ntar ngomong aja sama tim kreatifnya. Iya. Kan dia nuduh saya pengen tahu pembuktiannya, siapa yang saya tipu gitu loh. Iya, aneh-aneh aja. Kan orang-orang nuduh nipu. Nah, dia nuduh mana
Tiannya kan gitu. Yang jual kan dia. Sebelumnya yang ini bagus. Siap. Mobilnya parkir mana? Tadi dijemput sama dari Trans TV. Oh, ini Ruben, ini si Gunawan, jadi Cagur, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, Gunawan, Gunawan, Randy Cagur, dan Cagur. ya, video Boleh, boleh. bentar. Gak apa-apa. Oke, siap. Sami-sami, barakallah. Assalamualaikum. Gus. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah, barakallah. Ibu dari Depok nih. Dari Depok. Baru nyampe. Bawa kopi Liong khusus Depok. Di Ya. mana-mana nggak ada. Ya. Bagus nih. Buat saya, Eh, matur suwun, barakallah. Matur suwun. Ya Allah. Nggih, doa Yang doa sabar nggih. ya. Insyaallah sabar. Enggak apa-apa, Ibu. Udah enggak apa-apa. Mm-mm. Namanya orang Iya, ya Ridho. ada yang suka, ada yang suka enggak apa-apa. Ibu lihat doanya bener. Sadat, sholawat, minta sama Allah. Kenapa dibilang sesat ya? Yang Ya, ngomong ya, yang bel- sesat. Ya sabar aja enggak apa-apa. Barakallah. Nggih, Nih, siap. Matur nih, suwun. kemana nih, Kang? Enggak apa-apa, saya terima. Ya. Barakallah. Terima kasih nggih. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Amin. Subhanahu wa Gus taala. juga yang Nanti sehat. setelah saya di acara boleh nemuin saya, nggih. Boleh ketemu sama saya, nggih. Saya selalu Bu, nggih. Ya, boleh nonton. Ibu Eh, boleh nonton. Ibu mohon maaf Oh untuk iya, umum iya, belum iya, ada. iya. Iya. Kalau tamu silakan. Nanti nggak apa-apa saya temuin Bu ya. Nanti saya temuin. Kang Pandawa.